Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Puspitasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan bercerita mengenai si badak, si cacing, dan si kodok tanpa menggunakan alat peraga. Adapun ceritanya, yaitu sudah berbulan-bulan lamanya musim kemarau panjang datang. Sementara itu, hujan-hujan menampakkan tanda-tanda akan turun. Siapapun pasti akan tersiksa, terutama warga rawa. Lompatan kodi-kodok jadi tak selincah biasanya. Cica, cacing juga setengah mati menggali tanah, semua lesu dan tampak pawong tersiksa. Adalah Bidi si badak karena kulitnya yang tebal harus direndam di dalam air agar suhu tubuhnya tidak kepanasan. Meskipun begitu, mereka tidak akan mengeluh karena semua sama-sama memahami yang lain pasti sama tersiksanya sebagai pemimpin di rawa. Bidik badak mengkhawatirkan nasib teman-temannya, makanya bidik badak mulai gelisah mencari kolam baru. Tanpa sepengetahuan warga rawa lain, ia menyusuri pinggiran hutan yang jauh dari rawa. "Hai, kalian tahu di mana Bidik? Hari ini jadwalku makan kutu sekaligus membersihkan kulitnya," tanya gelatik kepada cica, cacing, dan kodi kodok yang kebetulan tinggal jidak jauh dari kolam Bidik. "Wow, aku tidak tahu," jawab kodi kodok. "Dari subuh Bidik sudah tidak ada di kolam." "Hah? Dari subuh? Kira-kira kemana ya?" "Entahlah, tapi kalau diperhatikan belakangan ini dia tampak gelisah," jawab cica cacing. "Mungkin karena air rawa mulai menyusut sampai setengah lututnya." Bidi pun tidak. "Wah, jangan-jangan dia mencari rawa baru dan meninggalkan kita." "Is, Bidi, itu pemimpin yang bertanggung jawab. Tahu, dia tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja." "Bidi, kamu di mana sih?" Semua warga rawa mulai sibuk mencarinya. Menjelang malam, Bidi baru tampak lagi di kolamnya. Langsung saja seluruh teman-temannya menanyakan, "Maaf, sudah membuat kalian semua khawatir. Tadi aku mencari rawa lain, banyak airnya," jawab Bidi. "Kok kamu gak akan meninggalkan kami ke tempat baru kan, Bidi?" tanya kodo-kodo khawatir. "Tidak kok, justru aku akan mencari rawa yang banyak airnya untuk kita semua, tapi rasanya tidak ada rawa yang lebih nyaman dari tempat ini." "Cip cip cip, betul itu. Duh, kami kira kamu akan meninggalkan kami." "Ya ampun, aku tuh justru mengkhawatirkan kalian. Sudah lama rasanya aku tidak melihat Kodi melompat dan berenang riang." Cica cacing juga tampak kepayahan menggali tanah. "Ya kan? Ah, aku baik-baik saja. Sekali sudah memikirkan kami. Tapi kami juga yakin kulitmu juga butuh air kan?" tanya temannya yang lain. Bidi hanya tersenyum lebar, memperhatikan gigi gendutnya. "Kemarau kali ini memang parah banget, kawan-kawan. Tiba-tiba gala gajah muncul dari balik semak-semak. Harusnya pertengahan bulan ini hujan sudah turun. Bagaimana kalau kita tambah saja air rawa itu?" usul Bidi spontan. "Tadi sewaktu jalan-jalan aku sempat melewati air sungai di kaki bukit. Di sana air masih mengalir meskipun tidak sederas biasanya." "Boleh juga idemu, tapi bagaimana cara membawa airnya?" Caca cacing membayangkan jaraknya. Galak, belalaimu kan panjang tuh bisa menyimpan air." "Waduh, tapi kalau hanya Gala yang bawa air, kapan penuhnya?" ujar Kodi Kodok. "Ya enggak dong, kita kan mesti gotong royong," kata cica cacing lagi. "Tapi badanku kecil, mana bisa bawa air banyak-banyak?" tanya Kodo lagi. "Kita ke rumah Pak Beyu saja," serang berang yang tukang kayu itu. "Dia kan suka menyimpan perkakas bekas. Siapa tahu dia punya panci, ember, atau apapun yang bisa menyimpan air," pekik Joli gelatik. Tiba-tiba teman-temannya pun setuju. Dari rumah Pak Beyu, mereka dibekali beberapa panci bekas yang sudah ditambal
dan ember yang cukup besar untuk menampung air. Wah, Pak Beyu memang pintar memperbaiki peralatan. Rombongan warga rawa pun berbondong-bondong menuju ke sungai di kaki bukit. Dolly dan beberapa temannya menciduki air ke ember dengan dedaun perlahan, tapi pasti ember dan panci mulai penuh air. Gala menyedot air sebanyak mungkin. Kemudian dia memukuli panci yang dipenuhi dengan air. Ember di punggung Bidi perlahan mulai penuh beberapa kali. Mereka bersama-sama bolak-balik mengangkut air di antara sungai dan rawa hingga air cukup beberapa waktu ke depan. Setelah seharian penuh mengisi rawa, Bidi dan teman-temannya beristirahat dan menikmati hasil kerja mereka. Cody melompat dan berenang sangat riang. Cica mulai menggali tanah dengan lebih mudah. Bidi berenang dengan santai, sementara Jolly bisa berkicau dengan bisa memakan kutu di kulit Bidi dengan tenang. Semuanya bersuka cita. Masalah air rawa bisa ditangani bersama dan kemarau bisa dilalui warga rawa dengan ceria. Baiklah, saya akan melanjut cerita saya yang kedua, yaitu menggunakan alat peraga. Judul ceritanya yaitu Lomba Terbang Burung. Adapun ceritanya yaitu pada suatu hari burung-burung berkumpul dan memutuskan mereka harus mempunyai raja. Singa adalah raja hewan yang berjalan di tanah, tetapi burung ingin mempunyai raja sendiri. Kemudian burung pergi menemui singa dan meminta untuk memanggil semua burung, mengadakan sebuah pertemuan. Wakil semua burung berkumpul dan memutuskan siapa yang akan menjadi raja. Singa menanyakan para burung, bagaimana cara burung memilih siapa yang akan menjadi raja. Para burung berpikir dan berpikir, tetapi mereka tidak menemukan cara yang tepat. Sebenarnya, elang ingin mengusulkan bahwa raja burung harus memiliki kemampuan terbang tinggi. Elang sadar bahwa dialah burung yang dapat terbang tinggi, tetapi ia tidak mau jika burung lain berpikir bahwa dia sendiri yang ingin menjadi raja. Burung beo berkata, seharusnya menjadi raja adalah dirinya, karena meskipun tubuhnya kecil tetapi ia sangat cerdik. Burung bulbul berkata, ketika semua burung mendarat, mereka berkata, karena burung elang terbang paling tinggi. Ketika semua burung mendarat, mereka berkata, karena burung elang terbang paling tinggi, maka burung eranglah yang menjadi raja kita. Kemudian mereka melihat burung beo berada di atas punggung burung elang. Mereka pun berkata, tidak. Ternyata burung beo terbang paling tinggi. Burung beo merupakan burung yang paling cerdik dan akhirnya mereka menobatkan burung beo menjadi raja burung. Pesan moral dari cerita fabel terbaru, Lomba Terbang Burung adalah bahwa mencerdikkan dapat mengalahkan kekuatan. Jangan menganggap sepele orang yang lain kita anggap lemah. Bisa jadi orang itu mempunyai kelebihan yang tidak kita miliki. Terima kasih, sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.